Sukacita yang dialami dan yang dirayakan oleh para pengikut Yesus atas kebangkitannya dari antara orang mati menjadi semakin sempurna dengan peristiwa yang kita rayakan hari ini. Setelah 40 hari menyatakan diri kepada murid-muridnya, tibalah saatnya bagi Yesus untuk kembali kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi semua yang mempercayakan diri kepadanya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Peristiwa kenaikan Kristus mengingatkan kepada kita akan harapan yang tersedia bagi semua orang percaya melampaui dunia yang kasat mata ini. Kita diminta untuk membuka mata batin kita untuk mengarahkan mata kita tertuju kepada Dia yang duduk di sebelah kanan Bapa. Sementara kita melanjutkan perjalanan kita di dunia serba sementara ini, kita akan diingatkan akan Kristus yang senantiasa membawa kita dalam doa-doanya sebagai iman surgawi. Akan tetapi, sebelum kenaikannya, Yesus menitipkan tugas penting bagi para pengikutnya untuk menjadikan segala bangsa muridnya. Bukan cuma mengarahkan pandang ke atas, kita ditugaskan untuk giat memberikan Injil Kerajaan Allah kini dan sini, memberitakan rahmat Allah melalui kehadiran, tutur kata, dan tindakan kita sementara menantikan saat pengangkatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Kita akan angkat lagu pujian kita yang berjudul Bangkit, serukan nama Yesus. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu, kami datang kepadamu dan memohon pengampunanmu demi anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Andaikan Yesus kau bukan
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita akan kembali angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1 sampai dengan 2. Barang siapa menang, ia akan duduk bersama-sama dengan aku di atas tataku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya. Haleluya. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada mulanya, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di antara orang yang berkenan kepadanya. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur dan memuliakan Engkau ya Kristus yang kembali bertahta dalam kemuliaan bersama Bapa dan Roh Kudus. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengingat kami dan berdoa bagi kami
agar tidak satu pun kami meninggalkan Engkau dan menolak anugerah-Mu. Tolonglah kami untuk senantiasa mengarahkan mata kami kepadamu, agar kami tidak terjebak pada pencarian yang sia-sia akan kemuliaan dan kelimpahan yang serba sementara di dunia ini. Tolonglah kami agar kami mengutamakan kerajaan dan kebenaran-Mu di tengah-tengah segala jebakan yang menggoda untuk membangun kerajaan dan kebenaran kami sendiri semasa hidup kami di sini. Ya Kristus, peliharalah kami umat-Mu dalam kekudusan dan kuasa firman-Mu, agar kelak kami dapat menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kerajaan-Mu ketika Engkau kembali untuk mengangkat kami ke hadirat-Mu yang penuh kemuliaan surgawi bersama semua orang kudus dari segala abad dan tempat. Amin. Kita kembali mengangkat pujian kita, hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada hari kenaikan Tuhan Yesus ini yang tertulis di dalam Ibrani pasal yang ke-11, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita sama-sama membacanya secara responsorial. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar,
karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena Ia masih berbicara sesudah Ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sampai demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita kembali mengangkat lagu pujian dari PKJ nomor 177 ayat 1 tambah 3. Aku Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umat-Mu. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakit-Mu dan menangis karena Kau tak mau dengar. Kan ku robah hati-Mu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firman-Ku, utusanku. Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umat-Mu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali mengangkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita akan mendengarkan doa syafaat. Mari saudara yang terkasih, kita bersyafaat bersama-sama. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk semua penyertaan Tuhan kepada kami, di mana kami seluruh jemaat GKPI Bandar Lampung bisa berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Bapa, kami tidak pernah berhenti ya Tuhan mengucap syukur untuk segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari, baik hari-hari yang lalu ya Tuhan, di mana kami diberikan Engkau berkat yang berkecukupan. Bapa yang makasih, pada kesempatan yang indah juga ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu, di mana pada hari kenaikan Tuhan Yesus ini Tuhan, kami siap ya Tuhan untuk memberikan hati kami, bagaimana kami telah diselamatkan karena Tuhan telah mati untuk kami, untuk menebus dosa-dosa kami dan bangkit, membuktikan bahwa kami sudah dimenangkan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan, dengan kebangkitan-Mu ini Tuhan, melalui khotbah yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan, kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami, bagaimana kami bisa dapat menjabarkan Injil kebenaran tentang Kristus dalam kehidupan kami, dalam kami bermasyarakat, di dalam kami keluarga, supaya hidup kami betul-betul ya Tuhan mencerminkan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh pengkhotbah atau gembala-Mu ya Tuhan. Engkau jamah ya Tuhan, amang pengkhotbah atau pengkhotbah yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang akan menyampaikan pengabaran Injil yang akan kami sampaikan juga Tuhan kepada saudara kami, bagaimana Tuhan telah bangkit ya Tuhan untuk memenangkan kami dari segala dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, jamahlah ya Tuhan kami yang akan mendengarkan, siapkan hati kami, siapkan kami betul-betul fokus untuk dapat mendengarkan firman yang akan kami terima pada hari ini di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan untuk semua berkat dan anugerah-Mu.
Kami juga tahu Tuhan dalam kondisi saat ini Tuhan, kami masih dalam kondisi yang mencekam karena virus corona. Biarlah ya Tuhan itu boleh berlalu bersama kuasa-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil ya Tuhan bagi-Mu Tuhan. Kalau kami memohon, biarlah jamahan tangan Tuhan yang akan memperbaiki dan akan menyelamatkan kami dalam situasi yang begini mencekam. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus bahwa segala sesuatu bila kami menyebut atau memanggil nama-Mu dan mengandalkan Engkau ya Tuhan dalam setiap perkara hidup kami, tidak akan ada yang sia-sia. Terima kasih ya Tuhan untuk kebangkitan yang telah Kau berikan kepada kehidupan kami, dan kami boleh menjadi bangga ya Tuhan sebagai orang Kristen karena kami telah diselamatkan melalui kematian-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam satu nama yang agung, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita kembali mengangkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal dan pikiran, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita di dalam kitab Injil Markus pasal 16 ayat 15 hingga ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mengikutinya di dalam hati kita. Di bawah terang perikop, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan,
tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada, secara khusus di rumah masing-masing, sampai dengan hari besar perayaan iman kita ini, kita masih beribadah di rumah, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita. Oleh karena itu, saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh jemaat yang ada di Resort Bandar Lampung. Jemaat Bandar Lampung, Shalom bagi kita semuanya. Jemaat di Natar, jemaat di Wiyabung dan unit 2, Shalom semuanya. Dan teristimewa bagi Bapak Ibu Saudara-saudari kami yang dapat mengakses ibadah ini di YouTube. Kami sapa juga Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kami yang kekasih. Baiklah, firman Tuhan untuk saat ini yang menjadi landasan khotbah dari Markus 16 ayat 15 sampai 20 di dalam rangka perayaan Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Kita boleh bersukacita. Bapak Ibu, memang di dalam kehidupan kita, ketika kita berpisah dengan orang yang kita kasihi, boleh menjadi suatu kesedihan, rasa duka dengan berpisahnya kita dengan orang-orang yang kita kasihi itu. Namun dalam rangka kenaikan Tuhan, ketika Yesus berpisah dengan setiap orang yang percaya, dan juga pada mulanya dengan para murid-murid yang dipanggilnya itu, selayaknya mereka bersukacita dan kita semuanya boleh bersukacita. Sebab itu alasan bagi kita untuk merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menjadi hari raya yang menyukakan hati kita. Bapak Ibu, ada dua aspek yang diingatkan oleh tema minggu kita kepada kita semuanya. Yesus naik ke sorga, dan juga orang percaya memberitakan Injil. Ketika kita melihatnya tadi dari apa yang kita katakan menjadi kesedihan atau duka, memang benar ketika kita berpisah atau yang kita sebut di dalam firman ini, Yesus berpisah dengan murid-muridnya, maka memang benar mereka harus bersedih dan berduka. Namun Bapak Ibu, di dalam firman diingatkan kepada mereka
perpisahan Yesus yang naik ke surga dengan para murid-murid itu bukanlah kesedihan, bukanlah duka cita. Dan saya pikir ini juga yang kita rasakan sebagai sukacita bagi kita, bahwa perpisahan dengan Yesus yang naik ke surga adalah sukacita kita semuanya. Ada 3 alasan yang disampaikan oleh Yesus di dalam firman ini menjadi dasar sukacita kita semuanya dan sukacita para murid ketika di awal pertamanya pada waktu itu. Pertama, para murid dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan pantas dan layak bersukacita oleh karena penyelamatan yang dilakukan Tuhan di dalam Yesus Kristus itu dinyatakan sempurna, dinyatakan sudah selesai. Apa yang dulu dijanjikan dengan nubuat para nabi sekarang sempurna dilakukan di dalam Yesus Kristus. Tiada yang kurang. Keselamatan sudah sempurna dilakukan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu pantas bagi kita untuk bersukacita, merayakan kenaikan Tuhan Yesus, perpisahan kita secara fisik dari tengah dunia ini. Bapak Ibu, yang kedua rupanya di dalam firman ini, di dalam segi yang kedua tadi, ketika Yesus naik ke surga, lalu bagi orang-orang yang percaya sebagai bagian yang kedua ini, maka dinyatakan tadi tidak hanya keselamatan itu dinyatakan sempurna yang menjadi sukacita kita, tetapi yang kedua juga dikatakan bahwa kita yang dipanggil oleh Tuhan mempunyai hidup baru, mempunyai tugas yang baru juga, yaitu memberitakan keselamatan. Artinya apa? Kita yang dipanggil, dipakai Tuhan untuk menjadi alat bagi Tuhan, memberitakan keselamatan yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Sebab itu dikatakan Tuhan di dalam firman, pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tuhan rupanya senang memakai setiap umatnya yang diselamatkan itu menjadi alatnya, pemberita, penyampai kabar sukacita kepada setiap orang. Bukankah ini menjadi kebanggaan bagi kita yang menyukakan hati kita semuanya, dan di awalnya bagi para murid, tetapi sekarang bagi setiap orang yang percaya dipakai Tuhan menjadi alat menyampaikan berita Injil kepada segala makhluk. Bapak Ibu, kita mungkin berpikir ketika dinyatakan menjadi alat pemberita Tuhan, menyampaikan kabar Injil itu, di pikiran kita mungkin harus menjadi pelayan gereja, paling tidak menjadi sintua, menjadi guru jemaat, menjadi pendeta. Itulah mungkin yang kita pikirkan. Sehingga apa? Kita sering menganggap ini menjadi hal yang berat, yang tidak menjadi sukacita bagi banyak orang, karena merasa dia tidak layak menjadi pendeta, menjadi guru jemaat, menjadi penatua dan lain sebagainya, pelayan di tengah gerejanya secara tahbisan. Oleh karena itu firman Tuhan mau mengingatkan rupanya ketika kita dikatakan dipanggil oleh Tuhan menyampaikan berita keselamatan itu bukan terbatas oleh tahbisan kita saja, tetapi apa? Kehidupan kita yang memberitakan kabar baik, kabar keselamatan seperti yang dilakukan Tuhan di dalam salib itu. Itulah seharusnya berita kita yang kita sampaikan melalui kehidupan kita. Kehidupan yang mengasihi orang-orang yang lain.
kehidupan yang menyelamatkan setiap orang yang sesat dengan pengajaran kita, dengan teladan kita, dengan kehidupan pekerjaan kita. Orang merasakan kehidupannya diselamatkan. Saya pikir ini juga sudah menjadi alat Tuhan, menjadi pemberita keselamatan kepada seluruh dunia. Tentunya ada hal yang menarik di Injil Markus ini, di Injil yang lain ke seluruh dunia, tetapi Markus menyebutnya kepada segala makhluk. Nah, oleh karena itu ada rupanya hal yang diperhatikan di dalam Injil Markus, bahwa keselamatan itu tidak terbatas hanya kepada manusianya, tetapi terlebih semuanya ciptaan Tuhan. Semua yang diciptakan Tuhan harus dapat merasakan keselamatan, sukacita yang dilakukan oleh Tuhan di dalam pengasihannya kepada manusia. Oleh karena itu, dampak Tuhan mengasihi manusia itu, yang diselamatkan itu, harus juga berpengaruh kepada seluruh ciptaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Injil Markus ini unik rupanya, bahwa keselamatan itu dinyatakan kepada segala makhluk. Di dalam Injil yang lain memang dikatakan kepada dunia. Nah, oleh karena itu keselamatan yang daripada Tuhan rupanya harus disampaikan kepada segala makhluk. Dari mana ini boleh disampaikan? Tentunya dari manusia yang diselamatkan oleh Tuhan. Dampak keselamatan yang diberikan Tuhan kepada manusia itu harus dirasakan oleh alam, seluruh ciptaan Tuhan, oleh tumbuh-tumbuhan, oleh sungai, oleh binatang-binatang, oleh setiap hal yang diciptakan Tuhan di alam semesta ini, gunung dan lain sebagainya. Saya pikir ini yang menjadi pergumulan kita di akhir-akhir ini. Alam tidak lagi merasakan bagaimana penyelamatan Tuhan yang diterima oleh manusia, sehingga banyak ciptaan Tuhan yang merintih, yang kesakitan, sehingga itu juga menjadi berdampak kepada kehidupan kita manusia. Nah, sekarang bagi Injil Markus kita diingatkan kembali, setiap orang yang diselamatkan oleh Tuhan, maka ia harus memberitakan keselamatan itu kepada segala makhluk, seperti yang kita sebutkan itu. Dampak daripada keselamatan itu harus terlihat bagi setiap makhluk Tuhan, juga merasakan sukacita oleh karena penyelamatan Tuhan. Saya pikir ini sudah tahu kita semuanya bahwa kita harus pelihara setiap makhluk ciptaan Tuhan, dan mereka boleh bersyukur juga, bernyanyi oleh karena penyelamatan yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan manusia. Itulah memberitakan Injil kepada segala makhluk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, kita tentunya bersukacita oleh karena panggilan itu, kehidupan baru yang dinyatakan. Tuhan memakai kita menjadi alatnya, memberitakan keselamatan ini. Inilah menjadi dasar sukacita kita untuk merayakan juga kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bapak, Ibu, yang ketiga, kita juga bersukacita karena Kristus naik ke surga, bukan hanya untuk naik kembali kepada kemuliaannya, tetapi yang lebih menyukakan kita bahwa ia menyediakan tempat di rumah Bapa yang kekal. Saya pikir ini dapat kita bandingkan ketika kita memesan suatu rumah dari developer. Kita tentunya sangat bersukacita jika permohonan kita dikabulkan untuk mendapat rumah yang baru itu. Nah, sekarang
Itu yang dinyatakan oleh Injil Markus sebagai kabar baik bagi kita. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan hanya kembalinya ia kepada kemuliaannya, kepada Bapanya, tetapi apa? Yang menyukakan kita, Dia menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa. Sungguh sukacita yang besar bagi kita untuk merayakan kenaikan Tuhan saat ini, mengingat Yesus kembali untuk menyediakan tempat bagi kita. Bapak Ibu, seharusnya ini yang menjadi sukacita yang besar bagi kita, bandingkan seperti permohonan kita memesan rumah kepada developer tadi. Jauh daripada itu kita lebih bersukacita oleh karena rumah kita, tempat kita adalah tempat yang kekal di dalam kehidupan beriman kita. Yang terakhir Bapak Ibu, semuanya itu adalah tugas yang besar dan tentunya sulit juga kita lakukan. Bagi para murid ini akan membebani mereka di dalam kehidupannya memberitakan Injil itu tanpa ada jaminan yang menyertai mereka. Saya pikir sangat jelas dinyatakan di dalam firman Tuhan saat ini. Tuhan menyertai, dan bahkan tandanya dinyatakan tadi bahwa ketika mereka pergi memberitakan Injil, tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Saya pikir ini tanda-tanda yang menjamin pemberitaan Injil yang dilakukan setiap orang yang percaya. Bapak Ibu, ini menjadi kesulitan bagi banyak orang bagaimana memahami hal ini. Ketika dikatakan apalagi mereka akan memegang ular, mereka akan meminum racun, sulit diterima oleh akal pikiran sebagai tanda penyertaan Tuhan di dalam pemberitaan Injil. Karena apa? Banyak yang menanyakan, mereka yang memberitakan Injil ketika mereka berhadapan dengan ular berbisa, saya pikir mereka banyak yang mati juga. Mereka yang meminum racun, mereka juga mati juga. Nah, tetapi apa yang bisa kita maknai dari penyertaan Tuhan ini? Tuhan rupanya menyertai setiap orang yang percaya tadi di dalam kehidupannya. Bahkan ini menjadi jaminan bagi mereka, bukan dalam pengertian teks seperti yang kita baca itu, tetapi saya pikir kita memahaminya bahwa ini adalah alegori kehidupan yang kita hadapi di dalam pemberitaan Injil. Banyak hal yang sungguh-sungguh mematikan setiap orang di dalam kehidupan pemberitaan Injil. Bahkan banyak orang-orang yang mengalami seperti sengatan ular berbisa yang mematikan di dalam memberitakan Injil. Dan bahkan juga ada pemberita Injil yang menghadapi seperti racun yang mematikan di dalam kehidupannya. Nah, ini yang mau dinyatakan Tuhan. Ketika pemberitaan Injil yang kita lakukan itu dengan setia, dengan percaya kepada Tuhan, maka apa? Penyertaan Tuhan akan menjadi jaminan keselamatan kepada setiap yang memberitakan Injil. Tuhan ada di dalam kuasa-Nya untuk menyelamatkan, menjamin setiap keselamatan pemberitaan Injil itu. Saya pikir inilah yang menyukakan kita juga untuk tetap bersemangat, untuk tetap memberitakan Injil di dalam setiap kehidupan kita, walaupun mungkin kita bukan para pelayan tahbisan, tetapi kehidupan kita yang menyatakan kabar baik
bagi sekeliling kita, termasuk bagi alam, ciptaan Tuhan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Tuhan menjamin kita di dalam memberitakan Injilnya. Tuhan menaungi kita. Tuhan juga turut bekerja akan apa yang kita lakukan. Saya pikir ini sukacita kita yang besar di dalam kehidupan beriman kita ketika Tuhan secara fisik tiada pun bersama kita, tetapi penyertaannya, jaminan damai sejahteranya bagi kita meneruskan amanat ini dijamin oleh Tuhan, sehingga sukacita itu tetap bagi kita. Selamat hari kenaikan, selamat bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersukacita Tuhan ketika Engkau pun kembali ke dalam kemuliaan-Mu, ke tempat Bapa yang kekal. Kami tetap bersukacita melanjutkan amanat dan perintah Tuhan yang agung ini, memberitakan kabar baik kepada segala makhluk. Saat ini kami diingatkan bahwa Tuhan juga memberikan tanda-tanda sebagai jaminan bagi kami yang memberitakan Injil, yang menyertai kami, bahkan Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk menaungi setiap orang yang percaya. Ketika berhadapan dengan ular yang berbisa, maka kami juga tidak gentar dan takut menghadapinya, karena Tuhan sudah memperlihatkan penyertaan-Mu dengan tanda-tandanya. Kami juga tidak takut dan gentar kepada setiap racun dunia yang mematikan kehidupan pemberitaan Injil, sebab Tuhan juga menyertai dan menaungi setiap orang yang percaya. Layaklah kami Tuhan bersyukur, berterima kasih, bersukacita atas setiap penyertaan dan kuasa Tuhan yang Tuhan lakukan kepada setiap orang yang percaya. Pun demikian Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa kepadamu, biarlah penyertaan-Mu kekal bagi kami di dalam setiap kesulitan, di dalam pemberitaan Injil yang dilakukan di masa-masa sulit, di masa COVID-19. Penyertaan Tuhan tetap kami amini, penyertaan Tuhan juga tetap kami percayai, tetap berkuasa memperlihatkan keagungan dan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati setiap jemaat Tuhan akan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami beritakan saat ini, meneguhkan mereka di dalam memberitakan Injil melalui kehidupan mereka kesehariannya, dengan bekerja di tempat pelayanan mereka, di tempat pekerjaan mereka, ataupun di mana saja mereka ada. Biarlah dengan kuasa Tuhan yang menyertai dan bekerja bagi mereka, memberitakan Injil keselamatan itu, sehingga semakin banyak orang yang menerima keselamatan dan bersuka cita akan keselamatan itu. Kami berdoa Tuhan, biarlah orang-orang yang sakit Tuhan sembuhkan lewat setiap tumpangan tangan bagi yang sakit dan lemah tubuh, sehingga mereka juga merasakan berita Injil ini, kabar baik sukacita ini bagi setiap kehidupan mereka, baik itu melalui doa dan tumpangan tangan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap keluarga, Tuhan mampukan untuk tetap tabah, untuk tetap teguh di dalam iman, di dalam kesulitan kehidupan yang dilalui hingga pada saat ini. Biarlah juga kami, Tuhan pakai setiap jemaat Tuhan yang memiliki kemampuan menopang, sehingga setiap warga yang lemah boleh dikuatkan dari setiap hidupnya yang lemah itu. Kiranya kasih Tuhan tetap bersinar dari setiap hidup kami untuk memberitakan firman Tuhan, kabar baik dari setiap hidup kami yang seturut dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan. Biarlah Tuhan mampukan kami menjadi alat Tuhan
memberitakan kabar baik itu kepada setiap orang, bahkan kepada setiap makhluk di dalam lingkungan sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sambut pemberitaan firman Tuhan dengan respon kita melalui nyanyian pelengkap kidung jemaat dari nomor 185 ayat 1 dan 2, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Di dalam doa kita, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau
Ya Allah Bapa kami yang bertahta di tempat yang maha tinggi, Engkau telah memanggil anak-Mu kembali ke hadirat-Mu untuk duduk memerintah bersama-Mu. Segala hormat dan puji kami panjatkan ke hadirat-Mu yang maha kudus, karena Engkau telah berkenan menyatakan wajah-Nya kepada kami orang-orang berdosa. Ya Yesus Kristus, Tuhan yang sudah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman dan pengharapan kami pada janji-Mu bahwa Engkau pergi untuk mempersiapkan tempat bagi kami. Engkau tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu, melainkan berjanji akan mengutus Roh-Mu, Roh penghibur, yang mengajarkan dan mengingatkan kami akan firman-Mu. Berilah kami keyakinan yang teguh bahwa Engkau tetap berada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur atas kenaikan-Mu dan memohon agar Engkau menuntun dan menerangi hati kami untuk senantiasa berjalan dalam terang firman-Mu, agar pada kedatangan-Mu kembali dengan sukacita kami dapat mempertanggungjawabkan talenta yang Engkau anugerahkan kepada kami masing-masing. Ya Kristus, Tuhan dan Raja Gereja, Engkaulah yang mendirikan gereja-Mu di atas dunia dan memelihara kehidupan semua orang yang percaya dan bersandar padamu. Ajarlah kami untuk berpegang teguh pada firman-Mu dan hidup dengan penuh kasih, kemurahan hati, sukacita, dan damai sejahtera di hadapan-Mu hari demi hari, dan peliharalah kami dalam kasih setia-Mu hingga kami kelak Engkau perkenankan masuk ke dalam kerajaan-Mu yang mulia dan kekal. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, pulanglah di dalam damai sejahtera Tuhan dan kembalilah kepada kehidupan keseharian kita, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.